Kita jumpa lagi pada hari yang ketiga dalam doa bersama pada tanggal 5 Januari dengan tema Roh Kudus adalah Allah. Diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Mari kita akan berdoa sebelum kita membaca renungan ini dan merenungkan bersama. Tuhan, kembali hamba memohon, terangi batin kami, supaya kami mengerti firman ini, menjadi kekuatan bagi iman kami, dan kami siap melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan kembali ke surga, Ia menyatakan kepada para murid bahwa Bapa akan memberikan penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16, yaitu Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 26. Selama bersama para murid, Yesus telah mengajar, membimbing, dan menolong mereka untuk mengerti kebenaran. Maka setelah Ia kembali ke surga, Roh Kudus yang akan menyertai selama-lamanya dan diam di dalam mereka. Alangkah indahnya kebenaran ini bahwa Roh Kudus yang adalah Allah tinggal di dalam kita dan memimpin kita sebagai umatnya sampai akhir kehidupan. Hal ini dapat terjadi karena Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah, setara dengan Allah Bapa dan Anak, bukan hanya kuasa atau tenaga, namun benar-benar salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Hakikat ini dinyatakan secara jelas dalam Alkitab bahwa apa yang ada pada Bapa maupun Anak juga dimiliki oleh Roh Kudus, seperti keberadaannya kekal, Ibrani 9 ayat 14. Maha tahu, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 ayat 13, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Maha kuasa, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Maha hadir, Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Turut menciptakan, Ayub 33 ayat 4, Mazmur 104 ayat yang ke-30. Berkuasa menghidupkan, Yohanes 6 ayat 63 dan Roma 8 ayat 2 dan ayat 11. Setara dengan Bapa dan Anak, Matius 28 ayat 19. Jika demikian, maka dalam kepastian bahwa Roh Kudus adalah Allah, kita dapat berkata bahwa saya akan terpelihara aman dalam pimpinan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Ditulis oleh hambanya DN. Pokok doa yang akan kita doakan pada hari ini adalah kita akan mendoakan wilayah-wilayah yang ada di Sulawesi dan Maluku. Gereja Kemah Injil Indonesia wilayah Indonesia Timur diketuai oleh Pendeta Simon Samperandan, STH. GKI wilayah Sulawesi Utara dengan Ketua Pendeta Dani Frans Walintukan, SPDK MPDK. Yang kedua, kita akan mendoakan Sulawesi Tengah, sedang digarap oleh Departemen Perkarya untuk menjangkau suku-suku Morewali dan Napu, termasuk pembukaan kembali pelayanan di Poso, di mana GKI berhenti karena konflik. Kita juga akan mendoakan kemandirian dari gereja-gereja yang ada di Sulawesi Utara dan Sangihe Talaut, dan komitmen membuka ladang baru. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba datang kepadamu menyerahkan wilayah-wilayah Gereja Kemah Injil Indonesia di Sulawesi dan Maluku. Hambamu Bapak Pendeta Simon Samperandan dan hambamu Bapak Pendeta Dani Frans Walintukan, hamba serahkan ke dalam tanganmu. Urapi hambamu dengan seluruh timnya sehingga dapat melaksanakan pelayanan di wilayah-wilayah ini dengan baik dan benar, dengan penuh kemuliaan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Hamba berdoa dan menyerahkan ya Tuhan, kesulitan-kesulitan, kendala-kendala yang dihadapi Tuhan, bukakan jalan. Hamba juga berdoa dan menyerahkan daerah Sulawesi Tengah yang sedang digarap oleh Departemen Perkarya. Kiranya Tuhan tolong sehingga suku-suku yang ada dapat dijangkau untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan pembukaan kembali pelayanan di Poso, di mana
Pelayanan ini sempat terhenti karena ada konflik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa untuk Maluku Utara, sedang kekurangan tenaga pelayan-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau menolong. Oh Tuhan Yesus, Engkau memanggil hamba-hamba-Mu untuk melanjutkan pelayanan ini. Juga pelayanan-Mu yang ada di Halmahera dan sekitarnya. Berdoa untuk kementerian gereja-gereja yang ada di Sulawesi Utara dan Sangieta Laut, serta komitmen membuka ladang-ladang yang baru. Mari Tuhan Engkau tolong. Engkau memanggil, Engkau melengkapi, dan Engkau mengutus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.